Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Vicky Balfas dari WeWatch. Kita ketemu lagi di acara yang sama. Kita hari ini mempunyai tema mengenai keputusan nomor 60 Undang-Undang dari MK. Di sebelah kiri saya kebetulan ada Bang Juju Purantoro, ya, advokat kita yang terkenal dari alumni UI. Ya, banyak sekali beliau berkecimpung dalam dunia perpolitikan dan banyak sekali mendukung semua habaib dan ulama. Lalu di sebelah kiri ujung ada Bang Hasril, juga alumni dari Universitas Indonesia angkatan 67 Fakultas Ekonomi. Selamat siang, selamat datang Bang Juju. Apa kabar Bang Juju? Alhamdulillah. Apa kabar, kita ketemu lagi? Wah, senang sekali ketemu. Oke, saudara-saudara pemirsa yang ada di luar dari Sabang sampai Merauke, khususnya penggemar dari WeWatch, kita hadir di sini dalam tema yang tadi saya sudah sampaikan, Undang-Undang 60 MK, ya, yang memutuskan, ya, keputusan MK, ya, keputusan MK yang mengeluarkan, ya, mengubah syarat pengusungan pasangan calon atau paslon pilkada untuk serentak pada tahun 2024. Salah satu isinya, parpol di provinsi dengan penduduk 6 juta sampai 12 juta jiwa bisa mengusung calon jika memperoleh suara 7,5% atau 7,5%. Ya, kebetulan di sebelah kiri saya ada pakar hukum, ya, Bang Juju Purantoro. Beliau akan menyikapi hal ini. Silakan Bang Juju. Bagaimana tanggapan Bang Juju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan semua, sama pemirsa dari WeWatch, kita jumpa kembali pada siang sore hari ini. Pada hari ini saya sangat ini ya, Semangat ya? semangat dan Semangat, Bang karena Gigi. apa? Karena cukup gembira juga begitu. Ada berita yang mengejutkan, ya, ada berita yang mengejutkan pagi ini Dan membuat senang ya? membuat senang kita semua. Betul. Tentu tidak semua, kecuali yang tidak memilih Anies. Ya, Nah, betul. kalau yang memilih yang mendukung Anies pasti happy. Happy, betul. Nah, ya itu tentang apa? Bahwa ternyata kita masih ada harapan dari Majelis MK, Majelis Kehormatan MK itu, di mana mereka itu dalam keputusannya nomor 60 ya tahun 2024 ya siang tadi. Itu maksud salah satu diktimnya, klausulnya itu menyatakan bahwa untuk mereka yang suatu kota ya atau kabupaten yang penduduknya 6 sampai 12 juta Ya, betul. ya itu dengan suara sah ya 7,5% atau lebih minimal 7,5% itu 7,5% bisa mengusulkan atau mengajukan gubernurnya sendiri. Betul. Nah, fraksinya bisa mengusulkan sendiri calon gubernurnya. Betul. Artinya kalau kita refer kepada penduduk Jakarta kan, kebetulan kita tinggal di Jakarta nih. Betul. Jakarta itu adalah penduduknya sekitar Kurang lebih 12 sampai 15 juta ya. sekitar 12 Iya. juta ke atas sedikit ya. Tapi pemilihnya 8 jutaan ya. Yang Jadi ada. Oke. Berarti masuk dong Pak Anies. Iya, hitungannya. bisa masuk di klausul 6 sampai 12 juta Walaupun itu. PKB dan PKS Nasdem sudah tidak mendukung, saya rasa tidak masalah dong. Ya. Jadi ya, itu kita sudah masuk kriteria yang 7,5% itu. Betul. Salah satu parpol aja. Jadi 100 parpol misalnya seperti PKS, PDI gitu kan, mereka kan 7,5% gitu kan. Itu sudah bisa mengusulkan calonnya sendiri. Betul. Tanpa gandengan, tanpa bermitra dengan partai parpol yang lain, Pak. Nah, jadi sendiri cukup PKS atau PDI misalnya. Nah, itu yang mengembirakan. Sehingga dengan demikian kehidupan demokrasi ini sudah mulai tampak ya, tampak kelihatan saya ya. Ya, Jadi dimulai di MK itu, putusan MK tadi itu. Nah, dengan demikian maka masih ada waktu sekitar 2 minggu ya, Pak ya. Ya, 2 minggu, kurang lebih 2 minggu bahwa sekarang yang ketinggalan nih PDI ini tinggalan sendirian. Tinggal sendirian, Gak ada tinggal temennya. sendiri, ya. Jadi artinya PDI ada kesempatan ya untuk mengusung kembali siapakah itu ya. Siapakah itu orangnya? Nah, mungkin salah satu adalah mungkin Anies, karena Anies yang sudah
oleh dipaskepasi juga oleh PDI untuk insyaallah. diusung. Jadi insya Allah ada kesempatan besar ya Anies bisa diusung kembali oleh salah satunya PDI. Kira-kira begitu. Oke. Jadi insya Allah Anies abang yakin ya untuk PDIP insya Allah bisa mendukung Anies. Iya. Mudah-mudahan kita berharap di situ. Semua masyarakat Jakarta juga berharap kepada PDIP ya. Iya. Ini tinggal satu ya. Tapi kan PDIP cuma 15 kursi nih juga nih dari 106 ya. 15. Iya kan cuma dapat 15 kursi. Jatahnya. Iya. Jatah dia cuma ada 15 kursi. Kurang. Itu kalau dikonversi kepada persentase yaitu sudah masuk 14%. Iya. Ya, masuk 14%. Artinya sudah melebihi dari minimal kecukupan 7,5% tadi. Iya. Jadi artinya yang bersangkutan atau PDIP sudah bisa mengusung satu orang sendiri ya, mengusung sendiri calon wakil gubernur dan wakilnya tentunya. Nah, seperti itu Pak. Karena jumlah penduduk Jakarta itu sekitar 8 jutaan. Gitu. Ya. Nah, 8 jutaan pemilihnya. Iya. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bang Juju. Masuk akal. Kalau tinggal 8% berarti sudah mencapai kapasitas. Ya, 8% kapasitas sudah masuk. Oke, udah confirm itu berarti. Keren banget nih. Lalu Bang Hasril bagaimana menanggapi dan menyikapi hal ini? Pemirsa, kita dengerin dari senior kita, alumni UI, Fakultas Ekonomi, Angkatan 67 ini hadir di tengah-tengah kita. Silakan Bang Hasril. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Amin. Sungguh Amin. satu rahmat Allah pada yang hari ini bahwasanya ada kemudahan yang Allah berikan karena berkat doa yang dipanjatkan kepada oleh rakyat Indonesia kepada Yang Maha Kuasa. Amin. Jadi seperti kita pernah mengatakan dalam podcast yang sebelumnya, bahwasanya orang Islam tidak boleh berputus asa. Nah ini buktinya bahwa kalau kita tidak berputus asa, buktinya Allah memberikan juga jalan. Bukan jalan. Iya. Terima kasih. Oke. Berarti dibukakan pintu hatinya. Iya. Karena hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Ya. Dengan ini keputusan MK dengan mengeluarkan Perpu ya tadi ya. Undang-Undang nomor 60 ya. Keputusan nomor 60 ini. Jadi ini juga bermain ada tangan Allah di situ. Betul. Amin. Pasti. Ya kan? Sebelumnya kan kita pusing sama MK ya Bang Juju ya. Iya. Iya kan? Alhamdulillah. Dan tambahan saya, artinya buat partai-partai yang tadinya meninggalkan atau tidak mendukung Anies dalam detik-detik terakhir, baru 1-2 hari kemarin kan? Iya. Nah, kemarin tadi malam baru kita dengar PKB, ya kan? Baru kemarin kita dengar PKS. Iya. 2 hari yang lalu kita dengar Nasdem. Itu mereka pasti Pusing kecewa. Ya. Kecewa mereka. Iya, kalau Menjerit kalau mereka mungkin nih mereka sekarang. nggak malu, mereka balik kanan lagi, balik lagi. Kalau mereka nggak malu, Jokowi juga kaget nih. Dengar iya, keputusan mereka Jokowi. kaget. Oh, mereka udah menyatakan tidak mendukung Anies, kan, menjauhi Anies, dan sekarang dengan adanya keputusan MK nomor 60 seperti ini, ya, mereka juga, aduh, jangan-jangan gua harus balik lagi nih kira-kira Iya. gitu. Dan pasti mereka kan harusnya punya rasa malu tuh Bang. Iya, Kalau mereka balik lagi, bagaimana? Apakah diterima atau gila? Otaknya kecil nih, maaf nih. ya tentu harus menanggung malu dan prestis, ya. Jadi seperti itu keputusan walaupun ini keputusan politik ya. Nah, tapi kan mereka sudah memutuskan bisa bergabung dengan kelompok KMP. Ya. Kelompok Kim ya. Kim, Kelompok Kim Kim Plus, Plus, Pak ya. Kim Plus. Nah, apakah akan menanggalkan kedudukan dan kehormatannya untuk kemudian kembali lagi kepada Anies misalnya mendukung Anies? Tapi walau alam itu. Karena politik itu bisa terjadi dan kita masih ada waktu Pak, sekitar 14 hari ya Pak, sekitar 14 hari, 2 minggu. Nah itu fakta yang terjadi seperti itu. Jadi menarik sih fenomena politik Lagi seperti rame itu. nih, banyak yang belum tahu. Sekarang Karena ini keputusan bola baru pagi ya. bola ini ada di PDI Perjuangan, PDIP. Ya bola ini. Ya semoga saja PDIP masih bisa berpikir jernih dan melihat sesuatu politik ini dan dukungan masyarakat Jakarta kepada seorang Anies yang mayoritas, yang insya Allah tidak bisa tergoyahkan. Betul. Jadi begini, saya melihat dan saya ada jalan beberapa tempat. Kebetulan di grassroots nih, di akar Yeah. bawah. Saya melihat mereka berharap Anies naik. Kalau PDIP mendukung Anies, itu yang diharapkan dari Sidul. atau yang kita kenal dengan Rano Karno. Nah, Ya, kenapa Rano Karno? Saya tanya,
karena di grassroots ini atau akar bawah, mereka tuh sering nonton TV Sidul anak Betawi, anak sekolahan, ya kan? Kalau itu mendampingi Anies Rashid Baswedan sebagai Jakarta, ya Gubernur DKI, insya Allah katanya sih, mudah-mudahan tapi ya, saya dengar dan saya datangi sendiri ke pelosok-pelosok di Jakarta ini. Mereka baik Jakarta Barat, Jakarta Pusat, saya sangat sebutin kelurahannya, tapi saya sudah sama teman-teman saya ke sana melihat mereka menginginkan apa? Pasangan. Menginginkan banget, menginginkan sekali masyarakat di sana supaya Anies naik dengan wakilnya Rano Karno atau Bang Dul ini. Jadi seperti itu. Menurut Bang Juju, bagaimana nih tanggapan Bang Juju? Iya, bisa saja seperti itu ya. Kenapa? Karena seorang bintang top star kan, bintang film dan bintang artis TV ya, pasti dikenal sama masyarakat. Bahwa suatu partai politik pertimbangannya tidak hanya terkenal saja, tidak hanya popularitas saja. Tentu ada faktor-faktor lain ya. Misalnya apakah skillnya, kemampuannya, pengalamannya, gitu kan, pengetahuannya tentang dunia politis juga. Nah, dengar-dengar kan PDI ini sekarang ini juga mengusungin namanya salah satu calon yang akan mendampingi Anies, misalnya saya dengar-dengar itu namanya adalah Hendar Prihadi. Hendar Prihadi. Kira-kira seperti itu. Ya. Tapi apapun itu, ya, tentu partai politik punya pertimbangan sendiri, Pak ya. Bang Hendra Prihadi ini kan orang belum kenal. Iya, artinya, ya kan? Artinya, jangan nanti asal usung doang dinaikin sama PDI, salah. Tidak, kita Orang-orang berharap jelas bahwa seorang Anies bisa mengangkat suara calon gubernur, ya. Itu harapan kita pastinya. Jadi oleh karenanya siapapun nanti yang dipasangkan kepada Anies itu bisa jadi gubernur DKI dan pasangannya pasti begitu. Itu yang kita tahu. Jadi semua kita serahkan pada PDI lah seperti itu. Karena kenapa? Asal sepanjang calon gubernurnya adalah Anies Baswedan. Amin, insya Allah. Lalu Bang Hasril melihat bagaimana? Kalau dipasangkan dengan Anies dengan Rano Karno? Insya Allah, kalau saya pribadi optimis. Optimis ya? Karena melihat grassroots ya? Sidul ini sebetulnya bisa jadi vote getter. Vote getter, untuk mencari suara-suara banyak. Mereka, dia itu sangat dikenal. Sidul, sedangkan Anies sangat dikenal sebagai orang cerdas, otomah, dan jujur. Dan sudah teruji 5 tahun lalu. Teruji, betul. Hasilnya banyak dirasakan oleh semua masyarakat Jakarta. Ya, kita sama-sama tahu dan sama-sama menikmati hasil kinerja Pak Anies selama 5 tahun dari 2017 sampai 2022. Apa yang kita rasakan semua? Dari kalangan atas sampai bawah. Kita semua sama-sama pemirsa. Sampai saat ini kita semua sadar. Belakangan ini kita pendukung Anies semuanya dijegal habis-habisan. Iya kan? Ini juga nih. Tuhan punya jalan sendiri. Kan dengan penjegalan ini awalnya yang PKS lah, ya kan, PKB lah, terus meninggalkan, ada lagi Nasdem siapa, terus dada-dada. Ini how to come? Ya kan? How? Bagaimana ini? Kasihan rakyat atau masyarakat DKI ini. Berarti mereka anak ayam kehilangan induk nih. Mereka tidak memikirkan aspirasi rakyat. Mereka dengan mudahnya meninggalkan begitu saja. Betul. Dan sekarang terbukti politik itu berbalik. Apakah mereka akan kembali lagi? Apakah tidak malu seperti itu? Ya kan? Betul. Nah, kira-kira begitu pendapat saya. Kan malu betul. Jadi memang dinamis sekali. Ya, ini dinamika politik di Indonesia dinamis. Tapi ini penjegalan ini membuat resah, khususnya warga ibu kota Jakarta ini. Iya. Ya Dan kan? marah juga. Marah semuanya. Kita yang tinggal di Jakarta ini marah semua. Partai politik ini tidak melihat, menilai aspirasi masyarakat Jakarta. Kok dicuekin aja aspirasi masyarakat Jakarta gini? Betul. Pikir. Dengan ada timbulnya tadi Undang-Undang Nomor 60 dari MK ini, itu keputusan nomor 60 dari MK membuat tuh sepertinya orang jalan di tengah padang pasir ya, begitu ya, saudara-saudara ya. Terus ada setetes air menghilangkan dahaga. Bukan begitu Bang Hasril? Betul. Tanggapan Bang Hasril bagaimana? Menyambung soal ini yang meninggalkan pada dada-dada sama Anies nih. Ya, sakit hati dong sebagai warga DKI dari Jakarta Selatan nih Bang Hasril nih. Iya kan, saudara-saudara? Ya kita maafkan sajalah kalau mereka mau balik kembali. Maafkan ya, sangat besar hati sekali ya. Harus memaafkan orang yang sadar kembali kepada jalan yang benar. Dia lebih sadar dong Pak. Sadar. Sadar. Bahwasanya Anies Baswedan
dan umat Islam ini dijegal habis-habisan, tidak bisa menjalankan calon yang favorit, itu merupakan rekayasa manusia semuanya. Ya. Tapi sekarang dibalas dengan satu kali rekayasa Allah, beres semuanya. Beres. Rekayasa Allah. Nggak Berarti ada yang bisa mengalahkan. Ya, ada betul. kepanjangan tangan Tuhan ya di sini ya. Ya, betul. Dengan Undang-Undang Nomor 60 karena Keputusan- untuk mencapai 7,5% keputusan. ya keputusan MK ini. Alhamdulillah kita tunggu semua pemirsa yang ada di bumi Nusantara ini yang menonton Uiwatch pada tayangan siang ini ya, dengan keputusan MK nomor 60 itu membuat reda yang pada emosi, Anies dijegal, yang partai pada dada dan meninggalkan. Insya Allah ada hiburan di sini. Ya Ada kan? hikmah Allah. Ada hikmah dari sini, kepanjangan tangan Allah, tangan Tuhan melihat kejadian ini. Mudah-mudahan PDIP besar hati dan besar jiwa. Iya. Karena harapan kami semua sebagai warga Jakarta tinggal di PDIP. Insya Allah Bu Mega menonton tayangan dari Uiwatch kami di sini. Semoga Allah memberkahi semua Amin. di sini, diberi kesehatan. Insya Allah kita tutup di sini. Terima kasih. Saya Vicky dari Uiwatch. Di sebelah kiri Bang Juju dan Bang Hasril. Terima kasih semua Sama-sama. sudah hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bang warahmatullahi Juju. wabarakatuh. Bang Hasril, terima kasih. Asli. Racikan Berita 1.